Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang pada program On Target. Dalam episode kemenangan atas keakuan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu memiliki roh yang luar biasa. Pemirsa masih ingat perseteruan antara Saul dengan Daud? Antara mertua dengan menantu? Apa yang menjadi dasar ataupun sebab musabab daripada Saul membenci Daud? Sederhana sekali, hanya sebuah pujian untuk Daud. Namun demikian, dengan dasar iri hati ini makin dalam sehingga timbullah niat untuk menghabisi Daud ataupun membunuh Daud. Akhirnya Daud harus lari, bersembunyi. Dan pada dua kesempatan yang terbuka untuk Daud, dengan gampang sekali dia bisa menghabisi Saul, mertuanya sendiri. Tapi itu tidak dilakukan. Pada akhirnya Saul binasa dengan sendirinya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Oleh sebab itu pemirsa, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita setiap saat. Hari ini kita tadi membahas memiliki roh yang luar biasa. Apa ciri-ciri memiliki roh yang luar biasa? Yang pertama kita akan lihat seseorang yang memiliki suatu kesetiaan. Dari kisah Daniel kita bisa melihat Daniel adalah seorang yang tidak didapati celah. Artinya dia setia. Dia tidak didapati satu kelalaian apapun ataupun satu kesalahan apapun terhadap diri dia. Dan dia didapati setia. Ini luar biasa sekali. Biasanya orang yang setia itu selalu mudah bekerja sama dengan siapapun. Jadi dia terbuka bekerja sama dengan siapapun. Kemudian orang tersebut bukan hanya mudah bekerja sama dengan siapapun. Dan orang tersebut sangatlah tulus, pemirsa. Orang yang setia itu selalu mempunyai hati yang sangat tulus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Daniel adalah salah satu sosok yang kita bisa lihat dan tulis di Alkitab. Dia adalah seorang yang setia. Sebab ia setia. Ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua pemirsa, seorang yang memiliki tujuan. Hanya mereka yang memiliki tujuan dan bertanding akan digerakkan untuk hidup dalam suatu standar yang sejalan dengan tujuan tersebut dan memenuhi kualifikasi pertandingan. Paulus juga berkata, kita harus mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Sebuah tujuan yang kita tuju itu butuh waktu untuk mencapainya. Butuh disiplin untuk menjalani sampai kepada tujuan tersebut. Bukan hanya disiplin yang kita perlukan, pemirsa. Tapi pada saat kita menjalani untuk sampai kepada tujuan tersebut, tentunya tidak gampang. Ada masalah persoalan, ada halangan rintangan. Bagaimana kita bisa menanggulangi semua itu? Dengan tidak mengeluh, tapi kita berjalan terus kepada tujuan kita. Dalam mencapai tujuan kita juga sering bertemu dengan banyak orang, berbicara dengan banyak orang. Apakah kita suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain untuk mencapai tujuan kita? Daniel mempunyai prinsip tidak mencari kesalahan orang lain. Inilah yang luar biasa yang ada di dalam diri Daniel. Kemudian yang ketiga, seorang yang memiliki ketetapan hati. Di dalam Daniel 1 pada ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini luar biasa sekali. Jadi Daniel mempunyai suatu ketetapan hati, tidak mau mencemarkan dirinya. Dan dia tidak terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang diberikan kepadanya. Bukan hanya untuk makanan sebenarnya kita harus mempunyai suatu ketetapan hati.
kita harus mempunyai suatu ketetapan hati untuk mata kita. Pada saat kita melihat sesuatu yang tidak benar, tentunya kita bisa segera mengalihkan pandangan kita. Alkitab mencatat, mata adalah pelita. Apabila mata kita gelap, maka gelaplah seluruh jiwa kita. Ini luar biasa sekali. Jadi bukan hanya mata, tapi kita harus punya ketetapan hati terhadap telinga kita, pemirsa. Kita bisa mendengar yang baik, yang memberikan kita semangat, itu sangat baik. Tetapi apabila kita mendengar hal-hal yang tidak baik terus, itu akan juga membuat iman kita hilang atau iman kita menjadi kecil. Jadi kita punya ketetapan hati untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut kita, menjaga hati kita. Ini juga penting sekali. Karena dari hati kita ini juga terpancar kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas bahwasanya seorang yang setia. Yang kedua, kita membahas seorang yang mempunyai tujuan. Yang ketiga, seorang yang mempunyai ketetapan hati. Dan sekarang kita masuk kepada yang keempat, yaitu seorang penyembah ataupun seorang yang suka berdoa. Kadang-kadang kita kalau tidak menghadapi masalah, kita tidak berdoa. Pada saat kita menghadapi masalah, baru kita berdoa. Tetapi Daniel melakukan hubungan intim dengan Tuhan, berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, di mana ada waktu yang dia perlukan untuk berbicara dengan Tuhan. Saya mempunyai satu kisah yang menarik ataupun satu kisah nyata. Teman saya, dia berpergian dari satu kota ke kota yang lain dengan menggunakan alat transportasi pesawat udara. Karena dia mempunyai seorang teman pada saat berangkat, dia berbicara sambil naik pesawat dan semuanya, sampai pesawat tutup pintu, take off, dia lupa berdoa. Dan apa yang terjadi? Pada saat mau landing, tidak kelihatan runway, tidak kelihatan di bawah karena suasananya gelap, penuh dengan awan dan pesawatnya terguncang hebat. Baru dia teringat, oh saya tadi waktu naik pesawat saya lupa berdoa. Baru dia berdoa, Tuhan ampuni saya, tadi saya tidak berdoa. Jadi berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Bukan pada saat kita punya masalah, baru kita berdoa. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, yang kelima adalah kita mempunyai karakter ilahi ataupun karakter Kristus. Karakter Kristus adalah selalu menang melawan godaan-godaan si jahat. Alkitab mencatat, Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Siapa yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun? Ternyata pada saat kita membaca Alkitab, Roh Kudus yang membawa Tuhan Yesus pada saat itu ke padang gurun untuk dicobai. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus bisa menang atas cobaan-cobaan tersebut. Dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi seseorang yang mempunyai karakter ilahi atau karakter Kristus harus selalu mempunyai dasar firman Tuhan yang kuat di dalam dirinya, di dalam hatinya. Kemudian seperti apa lagi seseorang mempunyai karakter ilahi? Dia selalu melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak diri sendiri. Dan dia selalu koneksi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Kemudian seseorang yang selalu melakukan kehendak Bapa, dia akan murah hati dan penuh belas kasihan. Seperti yang ditujukan oleh Tuhan Yesus. Karakter-karakter ilahi. Dan di dalam hatinya terdapat kasih Bapa yang sangat luar biasa sekali. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, memiliki roh yang luar biasa, kita bisa punyai sebenarnya. Kadang-kadang kita sering mendengar, tidak mungkinlah kita mempunyai roh yang luar biasa, itu hanya milik Tuhan. Tapi apabila kita pelajari dengan seksama, kita pelajari baik-baik apa yang tertulis di Alkitab, semuanya itu bisa kita peroleh, bisa kita raih. Yang kelima ini adalah karakter ilahi yang harus ada dalam diri kita. Kita bisa menang melawan godaan iblis, kita melakukan kehendak Bapa yang membawa kita kepada hati yang penuh belas kasihan, rendah hati, terdapat kasih Bapa di dalam hati kita. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami percaya bahwasanya
Roh yang luar biasa ini akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan besar yang sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Asalkan kita mau terus berjalan bersama Tuhan dan mau menerima roh yang begitu perkasa ini ataupun roh yang luar biasa ini. Seperti Daniel, sampai ditempatkan di gua singa, dia tidak sekalipun mundur dan dia masuk ke dalam gua singa tersebut. Dan dia tidak diapa-apakan oleh singa-singa tersebut. Dan akhirnya pada keesokan harinya Daniel dibebaskan. Itulah roh yang luar biasa terdapat pada diri seorang Daniel. Demikian juga roh itu bisa ada di pemirsa maupun ada di saya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembahasan kita untuk hari ini, dan kita akan kembali pada penayangan program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.